sayang Bebek Patri. Biasa aja Orang deh begitu. pilih kau gitu yang lebay deh. Apa kau bikin? Ini jalan sudah bagus deh. Belum. Kira-kira pakai uangnya siapa deh? Mana saya tahu? Tidak mungkin pakai uangnya bapakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat sih. Tumben nih mau pindah ke sini. Emang nggak boleh? Ya boleh lah. Ini loh, boleh diskusi nggak sih? Boleh toh. Itu loh, ngomong-ngomong untuk membangun sumber pembiayaan fasilitas umum seperti jalan raya. Sumber dananya dari mana ya? Oh itu yang dari pemerintah. Iya, gimana? Nah ini nih. Jadi sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya itu dari pemerintah melalui pajak. Hah, apa sih itu pajak? Pajak itu iuran warga negara kepada negara yang bersifatnya wajib atau memaksa. Iuran wajib, berarti kita harus membayar gitu? Ya benar sekali. Kenapa sih kita harus membayar pajak? Begini loh, menurut buku yang saya baca, pajak itu merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Benar sekali, cita-cita luhur bangsa Indonesia yang pertama itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, untuk mewujudkannya kita harus memiliki dana yang sangat besar kan? Nah, dananya dari mana? Pemerintah memiliki dompet yang dapat menerima dan mengeluarkan uang sebagaimana dompet kita. Dompet itu bernama APBN. Dalam APBN, uang masuk dompet pemerintah bernama pendapatan negara, sedangkan dompet keluar uang pemerintah bernama belanja negara. Nah, gitu. Untuk apa saja sih pajak? Di antaranya, 1. Menyediakan kesehatan yang berkualitas. 2. Membiayai belanja PNS. 3. Membiayai pembangunan infrastruktur umum seperti jembatan, jalan, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, terminal, dan bandara. 4. Membiayai alat-alat keamanan negara untuk menciptakan rasa aman. Terus yang kelima, membiayai subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu seperti subsidi pupuk, BBM, dan subsidi listrik. Yang keenam, membayar utang luar negeri. Yang ketujuh, membiayai pembinaan dan penyediaan modal bagi UMKM. Dan yang kedelapan, menyalurkan transfer daerah melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Jadi, anggaran pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 sebesar 20% atau 550 triliun. Ini bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama, program Indonesia Pintar. 2. Bantuan operasional sekolah. 3. Pembangunan memperbaiki sekolah. 4. Beasiswa bidik misi. Terus pendapatan negara dari mana saja? Sumber pendapatan negara itu ada 4. Yang pertama, melalui pabeanan dan cukai. Yang kedua, melalui PNBP. Yang ketiga, hibah. Dan yang keempat itu penerimaan pajak. Pajak sendiri menjadi penerimaan negara terbesar yang dikumpulkan negara lewat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. 70% itu bagaikan organ tubuh. Nah, bayangkan saja, sedikit saja jumlah kandungan cairan dalam tubuh berkurang akan berakibat dehidrasi, kegagalan organ vital, gangguan sirkulasi darah, dan bahaya lainnya yang mengancam. Bayangkan sebuah nilai kita pajak. 2020 hingga 2021 adalah tahun yang berat bagi bangsa kita. Kita terkena pandemi COVID-19 telah menghantam hampir seluruh negara termasuk negara kita. Pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan alokasi ulang uang yang berada dalam dompet APBN negara kita. Fokus saat ini adalah
bagaimana Indonesia dapat kembali sehat sebagaimana sedia kala. Untuk itu, program pemulihan ekonomi nasional digulirkan sebagai bentuk kehadiran negara pada rakyatnya. Seluruh biaya untuk menyehatkan kembali Indonesia itu tidak akan ada jika tanpa pajak. Bergabung, Pi. Ya. Pi. Boleh lah. Kita juga bayar pajak kah? Kita yang masih sekolah ini loh. Ya enggak lah Pusya, secara gitu loh, kita tuh belum punya penghasilan, masih minta sama oma, sama opa. Menurut www.pajak.go.id, batas minimal pribadi per tahun 54 juta dibagi 12 bulan sama dengan 4.500.000 per bulan. Tidak perlu bayar pajak karena di bawah PTKP. Nah, apa sih itu PTKP sih? Nggak tahu saya. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak atau batas minimal penghasilan yang dikenai pajak di atas 54 juta per tahun. Oh, iya. Kita kan masih SMA nih, belum bayar pajak. Nah, terus apa yang kita bisa lakukan? Makanya belajar dengan baik. Bangkitkan jiwa wirausaha, gunakan produk asli, jangan melakukan vandalis, jangan menggunakan narkoba. Bayangkan jika kita berhasil, misalnya ada yang jadi ASN, YouTuber, tentara, polisi, dokter, guru, dan lain sebagainya. Bayangkan jika 60% generasi emas tersebut membayar pajak, maka APBN kita akan meningkatkan berlipat-lipat. Pembangunan negara akan melebar, fasilitas yang kita rasakan akan sangat banyak. Maka impian menjadi negara maju tidaklah sebatas angan. biaya untuk menyehatkan kembali Indonesia itu tidak akan ada jika tanpa pajak.